Film ini akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Sugar Baby yang dirilis tahun 2023. Oh ya, film The Sugar Baby ini berasal dari Filipina, ya, dan bergenre drama romantis. Buat kalian yang nonton, jangan di-skip-skip, ya, biar Mimin bisa gajian. Manu J. Manuel. Film ini sendiri menceritakan perjuangan sekaligus pengorbanan seorang ibu dari anak yang mempunyai penyakit leia, sementara sang suami hanya pengangguran dan sering berjudi. Maka dari itu, ia akan melakukan apapun untuk menyembuhkan penyakit anaknya itu. Cerita dimulai di rumah yang sangat sederhana. Seorang ibu bernama Jen dan anaknya, Al, sedang bangun pagi. Kesayangan Jen adalah Al, namun ada juga suami Jen, yaitu Spencer, yang seperti biasa datang ke rumah dalam keadaan oleng berat. Suaminya ini sering mencuri uang Jen dan mempergunakannya untuk berpoya-poya dan bermain kartu. Cerita pun berlanjut. Tibalah Jen di tempat kerjanya. Di sini, Jen bekerja di toko perhiasan di kota Manila, Filipina. Tak lama kemudian, ada seorang wanita muda yang datang ke toko itu. Ternyata, wanita itu bernama Rika, teman semasa sekolahnya Jen. Jen dengan senang hati bertemu dengan Rika. Rika terlihat jauh lebih mapan daripada Jen dari segi taraf kehidupannya. Rika datang ke toko tersebut dengan tujuan membeli perhiasan yang Jen promosikan lewat media sosial. Ternyata, Rika tertarik karena ingin menghadiahkan perhiasan itu untuk ulang tahunnya. Malam pun tiba. Jen masih menyelesaikan pekerjaannya di toko tersebut sendirian, sedangkan temannya sudah pulang. Malam itu, Jen berniat mengambil sisa gajinya dan bonus miliknya yang belum dibayar oleh bosnya. Akan tetapi, apalah daya, bosnya malah mencoba melecehkannya. Untungnya, Jen bisa melarikan diri. Di malam itu juga, ia mencoba menghubungi Spencer. Namun, Spencer malah bersikap acuh dan tidak mengetahui bahwa Jen hampir dilecehkan oleh bosnya. Karena kesal, Jen pun menelepon Rika. Singkat cerita, Rika mengajak Jen mengunjungi apartemennya. Jen sangat terkagum-kagum akan kemewahan yang dimiliki sahabatnya itu. Ternyata, Rika adalah seorang sugar baby. Ia mendapatkan kemewahan dengan cara yang cukup mudah. Rika mencoba meyakinkan Jen untuk bergabung dengannya agar bisa menikmati kemewahan seperti itu. Di tengah obrolan, Jen pun menceritakan bahwa ia hampir dilecehkan oleh bosnya sendiri. Lanjut cerita, tibalah Jen di rumahnya. Di rumah, ia langsung dihadapkan oleh Spencer yang meminta uang dengan alasan untuk memperbaiki motor. Tak mau ambil pusing, Jen pun menemui Al di kamarnya. Betapa kagetnya ia ketika melihat Al dalam kondisi badan panas menggigil. Akhirnya, Al segera dibawa ke rumah sakit di kota Manila. Menurut analisa dokter, Al memiliki sel darah putih yang tidak normal, tanda dari penyakit leia. Saat itu juga, Jen mulai kebingungan mencari cara untuk mendapatkan uang demi biaya pengobatan Al. Sementara itu, di rumah, datang seorang pria yang menagih uang kepada Spencer. Rupanya, Spencer telah meminjam uang dari pria tersebut untuk modal bermain judi. Pria itu memberi waktu 2 hari kepada Spencer untuk melunasi hutangnya. Nasib Jen sungguh malang. Memiliki suami pengangguran dan suka bermain judi, Spencer tiba-tiba memiliki rencana. Keesokan harinya, ia mengajak Jen untuk merampok mantan bos Jen. Spencer pun melancarkan aksinya dengan mengajak Jen untuk masuk ke toko perhiasan. Namun, saat itu, toko tersebut sangat gaduh, dan polisi yang sedang berpatroli langsung datang. Jen akhirnya ditangkap oleh polisi. Di hadapan polisi,
Jen mengatakan bahwa ia hanya ingin mengambil sisa gaji dan bonusnya yang masih ditahan oleh bosnya. Ia juga mengungkapkan bahwa bosnya pernah mencoba melecehkannya. Tiba-tiba, Rika datang dan membela Jen. Rika meminta polisi untuk memeriksa CCTV toko. Benar saja, kebenaran pun terungkap. Bos Jen yang bersalah. Akhirnya, Jen dibebaskan dan bosnya mendapatkan hukuman. Setelah kejadian itu, Jen masih harus berjuang untuk menghidupi anaknya. Untungnya, kabar baik datang. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah kasino dengan gaji yang besar, ditambah uang tip dari para tamu. Malam harinya, Jen bergabung dengan komunitas Sugar Baby bersama Rika. Di sana, Rika memperkenalkan beberapa teman wanitanya. Tak lama kemudian, datang seorang pria bernama Manuel, seorang eksportir sukses di kota Manila. Manuel terpikat oleh penampilan Jen yang elegan dan cantik. Ia pun mengajak Jen berbicara secara pribadi. Manuel menawarkan kemewahan jika Jen bersedia menjalin hubungan dengannya. Jen merasa bingung dan akhirnya meminta waktu untuk berpikir. Kehidupan Jen semakin rumit ketika ia kembali ke rumah dan mengalami kekerasan fisik dari Spencer. Mendengar suara gaduh, Rika datang dan berhasil menyelamatkan Jen. Rika membawa Jen pergi dari rumahnya. Jen kemudian dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya. Cerita berlanjut. Jen akhirnya menemui dokter untuk mengetahui hasil tes Al. Dokter mengatakan bahwa Al membutuhkan transplantasi sumsum tulang belakang. Sementara itu, di komunitas Sugar Baby, Jen bertemu dengan Eric, seorang pria yang terlihat baik. Mereka mulai menjalin hubungan. Namun, Eric ternyata adalah suami dari Mara, seorang wanita yang mengidap penyakit autoimun. Mara mengetahui hubungan Eric dan Jen, tetapi ia justru mendukungnya karena merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Keadaan semakin rumit ketika komunitas Sugar Baby tempat Jen bergabung mulai diawasi oleh polisi karena dicurigai terlibat aktivitas ilegal. Rika terkejut mengetahui bahwa Jen sudah mengetahui seluk-beluk komunitas tersebut. Suatu hari, Jen mendapatkan kabar bahwa Eric menghilang secara misterius. Setelah mencari, Jen menemukan Eric disekap di sebuah ruangan. Polisi datang untuk menyelamatkan Eric, namun Rika melawan dan akhirnya dilumpuhkan oleh polisi. Eric meminta Jen untuk membawa uang yang ditemukan di lokasi penyekapan untuk memulai hidup baru bersama Al. Dengan uang itu, Jen akhirnya mampu membiayai transplantasi sumsum tulang belakang Al. Di akhir cerita, Jen dan Eric bersatu kembali, sementara Al berhasil sembuh. Film pun berakhir dengan kebahagiaan Jen dan anaknya. Sky! Uy, sis. Na din niya, no? Sige, mag-one road pa ako. Eric, ngunit may mga pagkakataong ding pag kumatok na to sa buhay mo, pagbuksan mo at wag. Let's live our life.